Selamat pagi semuanya. Boleh kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita memuji Tuhan kita menyanyi Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Woo! Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Katakan, tahtamu kekal sejak dulu kala. Tahtamu kekal untuk selamanya. Lampaui segalanya, yang teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, yang teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, penuh kekuatan. Tahtanya kekal. Sejak dulu kala, tahtamu kekal untuk selamanya. Segalanya, yang teramat besar, Tuhan di tempat. Yesus lebih hebat, segalanya, yang teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Boleh tepuk tangannya sama-sama di atas. Pause, come on. Lebih besar, yang teramat besar, Yesus lebih hebat, yang teramat hebat, Yesus lebih besar, lampaui segalanya, yang teramat besar, Tuhan di tempat. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, yang teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Sorak-sorai terbaik itu dari Yesus kita. Yeay. Berat sekali gitu, tepuk tangan di Ause di atas sama-sama yuk. Lagu yang membangkitkan mood banget nih. Come on. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, katakan. Dulu sekarang selamanya. One more time, I'll say, sing hallelujah. Hey, hallelujah. God is good. Haleluya, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya.
segalanya. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku. Sama-sama semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. We praise you God. Tangguh ku lewati segalanya. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku. Kemuliaan bagi. Sing haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, amin. Dulu sekarang selamanya. haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Oh baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Yang berjatuh Yesus baik, teriakan. Sekali lagi dong. Are you ready? terpujilah Tuhan. Haleluya, Haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Praise you God. Praise you Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di semua musim hidup kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Thank you Jesus. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari semua kita angkat tangan kita. Tuhan hadir Thank you Jesus. di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir. Thank you Jesus. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Amin. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena
kita buka hati kita. Kita izinkan Tuhan untuk berkarya, untuk memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita ambil momen untuk worship Jesus. Sebab Tuhan sangat baik. Mari kita izinkan Tuhan mengisi hati kita, menyertai kita di setiap musim hidup kita. Terima kasih. Di sini Yesus berkatalah di hatiku. Berkatalah, berkaryalah di tempatku. Setiap kasih setia dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Mujizatmu ada di tempat ini. Mujizatmu ada di hidup kami. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat. Mari dengan mengangkat tangan kita
Nyanyikan dengan iman kita. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku, kami percaya ada kekuatan saat kami bersyukur ya Tuhan. Ya, setiap hari ada mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi nyanyikan bersama jemaat Tuhan saja, katakan mujizat. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, katakan buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Saudara boleh ambil perjamuan yang ada disediakan di tempat saudara masing-masing yang on-site. Saudara-saudara yang online bisa mengambil roti dan anggur atau minuman apapun yang bisa saudara gunakan. Hari ini kita memperingati Tuhan mencintai kita semua. Saudara perlu tahu Dia lakukan ini buat saudara dan saya, bukan cuma buat kita yang Kristen, tapi justru Dia melakukan ini buat kita yang tahu kita punya dosa, tapi Tuhan mencintai kita, Tuhan sayang akan kita. Hari ini kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan saat saudara memegang roti di tangan kanan saudara, saudara perlu tahu ada Tuhan yang begitu mencintai saudara. Tuhan yang begitu memperhatikan saudara. Bukan karena Anda baik, tapi apapun kondisi saudara, Dia cinta saudara. Apapun kelemahan saudara, Dia cinta saudara. Dia peduli saudara. Dia mengasihi saudara. Mujizat masih terjadi, dan ini adalah mujizat yang terbesar. Kalau Yesus mau datang ke dunia buat saudara dan saya, Yesus mau mati buat saudara dan saya karena Dia mencintai kita semua. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu buat kami semua. Kami tahu mujizat masih berlaku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami tahu pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan tidak tinggal diam atasnya, tapi Tuhan bekerja. Tuhan melakukan sesuatu yang hebat. Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Mungkin ada hal yang belum kami lihat terjadi, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Bukan berarti mujizat-Mu tidak berlaku lagi, tidak. Tapi Engkau justru sedang mengerjakan sesuatu yang di luar pikiran kami. Kalau Engkau bisa bangkit dari kematian, kami percaya tidak ada perkara yang terlalu besar buat Tuhan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu yang juga berlaku atas hidup kami.
Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persetujuan dengan darahnya Yesus. Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya mujizat masih terjadi. Pada siang hari ini saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Naikkan apa yang jadi pergumulan saudara. Naikkan jadi apa yang jadi doa saudara. Mujizat yang saudara perlu lihat, yang saudara perlu terjadi dalam kehidupan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Dia memperhatikan saudara, dia peduli. Yes God. Haleluya, haleluya. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Nyanyikan bersama, katakan mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Yes God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh tahu setiap hari ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kasih-Mu ada buat kami semua. Siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa. Dan kami rindu Tuhan bicara buat semua kami. Sampaikan pesan-Mu lagi dan lagi. Kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Tapi kami tahu kami juga perlu dengar pesan Tuhan buat kami semua. Karena pesan-Mu itu adalah hal yang jadi guidance dalam hidup kami. Menuntun langkah kami, memberikan terang buat jalan kami. Sehingga kami menjalani kehidupan ini, kami tidak bingung, kami tidak galau, kami tidak panik. Karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Yakinkan semua anak-anak-Mu. Tuhan gak pernah jauh dari kami. Apapun situasi kehidupan kami, di atas gunung, di bawah lembah, Tuhan itu ada bersama dengan kami. Tangan-Mu perkasa memegang kami. Ketika kami lupa Engkau, sekalipun Engkau tetap ingat terhadap kami. Engkau tetap menggandeng kami lagi dan lagi dan lagi. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh lihat kanan kiri saudara, depan belakang saudara. Kasih senyum yang luar biasa buat teman-teman di gereja saudara yang hebat sekali. Dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman. Silahkan multimedia. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy AOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama.
Untuk teens usia 12 sampai 15 tahun, AOC Jakarta akan mengadakan ibadat teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Di Komsel diajak pelayanan, aduh nggak dulu deh. Atau ayo kamu jadi tim inti ya, aduh tapi aku nggak tahu harus ngapain. Apalagi ini, habis gini kayaknya kamu yang jadi back aja. Enggak, no. Well, seringkali itu terjadi atau mungkin pernah terjadi sama kita semua. Nah, Alpha Omega Church sih pengen ngajak kita untuk yuk kita selalu naik level, tapi tentunya kita dibekali dong. Nah, kita akan mengadakan yang namanya Cell Group Live dan Cell Group Facilitator yang hanya akan masing-masing satu pertemuan saja yang akan kita lakukan di tanggal 6 dan tanggal 13 Oktober 2023. So, masing-masing hanya satu pertemuan, yuk kita ikut sama-sama, kita dibekali bareng-bareng, terutama untuk Anda yang nih tadi udah diajak-ajakin pelayanan, ditawarin jadi tim inti atau digadang-gadang jadi pemimpin kelompok sel, lebih kita takut, kita juga nggak tahu what to expect, nggak tahu harus ngapain. Nah, di kelas ini Anda akan dijelaskan apa yang akan terjadi dan saya sangat excited bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita semua. Dan saya yakin banget Anda akan berjalan dan mengalami journey yang luar biasa banget bersama dengan Tuhan. It will be very, very personal dan saya yakin ini bisa dimulai dari 2 pertemuan yang akan sangat mengubahkan kehidupan kita. Catat tanggalnya, sign yourself up and be blessed. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara semua. Wow, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya bersyukur kalau di AUC kita bukan cuma hanya running on Sunday, tapi kita juga punya kelas-kelas yang tadi saudara juga ngikutin, yang saya percaya membekali, menolong kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, karena kita peduli terhadap bagaimana membangun Anda semua jadi orang yang boleh maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan bersyukur sekali kalau kita semua dapat kesempatan untuk juga terlibat dalam pelayanan lewat jadi pemimpin kelompok sel, tim inti, itu sesuatu yang baik sekali. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saudara dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan saudara. Kalau saudara adalah orang yang merasa, aku gak suka soal memberi-memberi di gereja, Anda gak dipaksa untuk memberi. Kalau saudara merasa terpaksa, bahkan more than welcome untuk tidak memberi di gereja ini. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bagaimana memberi itu membentuk kehidupan kita, more than welcome to give. Dan saudara perlu tahu bahwa pemberian saudara itu selalu dimaksimalkan untuk membangun kehidupan banyak orang lewat gereja ini. Ibadah ini bisa kita lakukan baik on-site maupun online itu karena pemberian saudara-saudara semua. Saya punya sebuah kata-kata sih, yang menurut saya kata-kata ini, pertama saya nggak mau share kata-kata ini ya. Cuman kata-kata ini menarik saudara, menarik sekali. Nggak terlalu biblical menurut saya, tapi rasional banget juga tidak terlalu. Tapi kata-kata ini menarik untuk direnungkan. Kata-katanya berbunyi seperti ini. You have 2 hands. One to help yourself. The second one to help others. Kita ini punya 2 tangan. Satu tangan itu untuk nolong diri kita sendiri. Satunya untuk nolong orang lain. Oke? Kalau saudara renungkan, coba renungkan kata-kata ini. Kalau mungkin lebih dalam, saudara pikirkan, saya nggak tahu kemana pikiran saudara kira-kira. Tapi waktu saya merenungkan kata-kata ini, menarik juga. Mungkin kata-kata ini bukan kata-kata yang based on Alkitab, tapi
waktu saya pikirkan kata-kata ini mengingatkan saya juga secara pribadi. Saya punya 2 tangan, ada momennya saya harus tolong diri saya, tapi ada momennya juga kita juga harus berguna buat kehidupan banyak orang. So saya berharap hal ini boleh ngingetin saudara. Saya tahu kita semua perlu punya income. Kita juga perlu menggunakan income kita untuk diri kita. Itu hal yang sangat penting sekali. Bahkan kalau saudara lihat serial ini, kita bahas soal billionaire selama sebulan ini karena kita kepingin saudara bijak dalam menata keuangan. Tapi Tuhan juga kepingin kita juga berdampak buat kerajaan sorga dan buat kehidupan banyak orang. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Oke, so coba renungkan kata-kata ini. You have 2 hands. One to help yourself, the second one to help others. Saya berharap ini nolong saudara untuk melihat kehidupan kita bersama-sama. Ya kita doa sama-sama, dan saya tahu ketika kita memberi kepada Tuhan yang hidup, dia nggak mati. Tuhan, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kami. Kami tahu lewat keuangan kami ketika kami memberi, kami juga akan berguna hidup kami untuk kerajaan sorga dan buat sesama. Kami tahu lewat pemberian kami berdoa neraka boleh makin lebih kosong dan sorga boleh makin lebih penuh. Karena ketika kami memberi, pemberian kami dimaksimalkan untuk menyebarkan berita ada Tuhan Yesus yang mencintai orang-orang yang berdosa dan mengampuni orang-orang yang berdosa. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers, Anda bisa memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan juga QR code yang tertera buat saudara-saudara semua untuk menolong Anda. Thank you. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya lebih semangat lagi. Selamat siang semuanya. Ya, saya sangat senang sekali untuk bisa ada di sini bersama dengan Anda semua. It's always good to be back di kota yang sangat luar biasa di Indonesia. Namanya adalah kota Jakarta. Saya sering kasih Tuhan. Kita lagi membahas selama sebulan ini, serial judulnya adalah Billionaire, yang setiap tahun kita ambil waktu untuk membahas ini. Kenapa kita membahas serial Billionaire setiap tahun? Ambil 1 bulan kita untuk membahas ini. Karena gini, AOC berdoa agar setiap jemaat AOC, orang-orang percaya, itu boleh mengalami keseimbangan dalam hal ini, saudara. Mendapat, mengelola, dan memberi. Boleh katakan bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Mendapat, mengelola, dan memberi. Sama-sama ya, lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Mendapat, mengelola, dan memberi. Karena gini, banyak saya melihat di gereja ngajarin cuman soal memberi. Tapi nggak ngerti tentang mendapat. Bahaya banget. Atau sebaliknya, ngajarin banyak soal memberi tapi nggak bisa mengelola. Dan kita gereja nggak happy soal hal itu. Oleh karena itu, kalau gereja hanya ngajarin soal memberi, maka takutnya pengelolaan keuangan kita nggak jadi baik. Kita pun pendeta nggak happy ketika jemaat ngerti memberi tapi nggak ngerti nabung, nggak ngerti pakai dengan baik. Nah, kalau gereja mengajarkan hanya soal mengelola, maka takutnya kita ini bisa jadi orang yang sangat kikir dan sangat pelit, saudara. Bahaya sekali. Sebaliknya, kalau gereja cuma ngajarin soal mendapat, maka takutnya kita akan menjadi orang yang serakah dan orang yang jahat. Karena kita pikirannya cuma dapat saja. Oleh karena itu, mendapat, mengatur, memberi adalah 3 hal yang perlu ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, di minggu yang pertama, kita melihat tentang bagaimana mengelola. Di minggu yang kedua, kita melihat tentang bagaimana mendapat dan bekerja. Di minggu ini, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita akan membahas, judulnya adalah ini, saudara. Kontroversi perpuluhan. Oke. Kontroversi perpuluhan. Boleh ucapkan sama-sama mungkin dengan ketawa supaya kita bisa lebih tenang karena pembahasannya kalau enggak jadi tegang sekali ya. 1, 2, 3.
Yes. Bapak Ibu, saya tahu ngomongnya nggak enak kok. Bapak Ibu, tadi pagi saya masuk ke tempat ini, saya juga ditantang. Mau yang khotbah apa main keyboardnya, saudara. Yang main keyboard biasanya main gitar kan. Dia main keyboard, terus dia datang bilang, Ko Esra aja yang main keyboard. Saya bilang, nggak apa-apa, lu yang khotbah ya. Pas khotbah ini judulnya juga enak buat dia. Kira-kira mungkin gitu, saudara. Dia kepingin dia yang khotbah. Nah, saudara, bicara soal kontroversi perpuluhan. Saya tahu ini bukan tema yang gampang. Bahkan saya punya teman mau datang ke gereja hari Minggu ini, saya warning dia, bro, lu bakal pertama kali nyoba datang ke AOC. Saya warning dia dulu, lu yakin mau ke gereja gua bro hari ini? Kenapa? Karena pembahasan gua besok Minggu bakal berat. Oh ya, bahas apa emangnya? Saya langsung bilang, lu mau tahu pembahasan kita? Kontroversi perpuluhan. Langsung mikir dia. Tapi menurut saya ini sesuatu yang perlu kita bahas. Karena hari-hari ini banyak orang, sebagian dari saudara memperdebatkan, entah saudara ngomong atau saudara simpan dalam hati. Soal perpuluhan, apakah masih ada, apa nggak ada, relevan atau nggak relevan. Banyak juga orang, hari-hari ini kita hidup di zaman yang namanya adalah zaman YouTube dan Google dan juga Instagram. Banyak orang yang juga kadang membahas soal perpuluhan di sosial media. Dan perhatikan saya baik-baik, perhatikan ini. Hanya karena orang itu viral, value kita, belief kita bisa berubah. Ding. Hanya karena viewernya banyak, kita bisa kepikiran. Loh, kok katanya si A? Loh, kok katanya si B? Aku lihat di YouTube, aku lihat di Instagram. Hei, tunggu dulu. Bukankah kita harus lihat firman Tuhan lebih daripada cuma YouTube dan Instagram? Yang setuju katakan yes. Dan kita perlu tahu apa yang firman Tuhan ajarkan lewat gereja lokal kita. Loh, ya apa enggak? Kita ini bahaya karena tahu-tahu kita cuma percaya YouTube dan Google dan Instagram lebih daripada apa yang Alkitab saudara bicarakan. Bahaya loh itu saudara. Bisa diikutin ya. Nah, oleh karena itu saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Ada pengajaran tentang perpuluhan yang ekstrim dan ngaco. Ada. Oke, ada juga pengajaran tentang tidak perpuluhan yang ekstrim dan ngaco. Ada juga. Jadi ada pengajaran tentang perpuluhan yang ekstrim dan ngaco. Itu ada. Ada juga yang membahas tentang tidak perpuluhan yang ekstrim dan juga ngaco. Ada juga. Nah, tapi saya kepingin ngajak saudara lihat semua tentang satu hal ini. Beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah gini. Bukan hanya sesuatu itu viral, maka itu adalah hal yang benar. Bisa diikuti ya? Bukan karena sesuatu itu viral, maka itu adalah hal yang benar. Nah, yang berikutnya adalah gini. Bukan karena satu gereja salah, berarti semua gereja salah. Nangkap saudara ya? Saya kasih tahu saudara, saya pernah ada di sebuah gereja. Gerejanya gede saudara. Dalam satu hari Minggu itu kebaktian 5 kali. Sekali kebaktian itu duduk itu bisa 2.000 orang. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, dan saya pelayanan setiap hari Minggu, malah kalau hari Minggu saya diajar pelayanan bisa sampai 4-5 kali di situ, Saudara. Nah, suatu ketika saya kasih tahu Saudara, di front page, di koran depan yang paling terkenal di kota itu, muncullah gambar foto salah satu pendeta di gereja kita, foto ketangkep polisi di borgol, masuk ke mobil polisi, dan fotonya depan gedung gereja kita di Vancouver. Like, itu di koran Vancouver Sun, koran yang paling gede di kota itu. Nah, ketangkep polisi ternyata ada satu pendeta yang korup uangnya gereja, dan dia ditangkap polisi, dan anaknya itu teman saya, saudara. Saya bisa merasakan malunya anak ini, dan gereja juga jadi, wah suasana nggak enak. Minggu berikutnya itu di tengah-tengah ibadah itu kayak, semua itu kayak kita pun yang ibadah itu juga rasanya kayak, oh my goodness. Gimana orang akan bereaksi di tengah-tengah situasi seperti ini? Tapi izinkan saya berkata, dengarkan saya. Ini yang saya tidak dalam kondisi kelimpahan. Papa mama saya tidak kirimin duit setiap bulan sekian ribu dolar untuk saya foya-foya, tidak. Saya harus berjuang, saya berusaha makan sangat sederhana. Tapi meskipun ada satu pendeta saya yang ketangkap misuse the money, salah menggunakan keuangan, tapi itu tidak menghentikan saya untuk menjadi orang yang ikut salah lalu kemudian. Nangkep saudara? Tidak menghentikan saya tetap melakukan apa yang firman Tuhan. Karena apa? Karena satu pendeta salah bukan berarti semua pendeta salah. Yang setuju katakan yes? Loh, kita perlu belajar jadi punya orang yang punya prinsip. Bahkan gini saudara, bukan karena satu orang salah, lalu kita juga harus ikutan salah di hadapan Tuhan. Are you with me?
Bisa diikutin saudara. Hanya karena satu pendeta itu dia salah menggunakan uang, lalu aku nggak perpuluhan lagi. Loh, karena apa? Saya jadi salah di hadapan Tuhan hanya karena satu orang salah. Loh kan tambah salah saudara. Nah saudara. Nah oleh karena itu saudara perlu lihat akan hal ini. Nah sehingga gini, karena banyaknya simpang siur informasi tentang hal ini, kita perlu bahas soal hal ini. Dan saudara perlu tahu dalam 1 tahun kita cuma ngambil 1 kali hari Minggu khotbah soal perpuluhan. Ya cuma minggu ini doang. Selain itu kita nggak ada khotbah the whole thing soal perpuluhan, oke? So kalau saudara adalah pertama kali datang di AOC, saya berharap saudara boleh belajar sesuatu yang benar-benar menjadi fondasi buat kehidupan saudara. Nah, karena banyaknya simpang siur informasi, sehingga gini, ada anak-anak Tuhan yang sampai hari ini perpuluhan. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin sudah tidak lagi memberi. Perpuluhan atau tidak, ini bukanlah soal terhukum atau enggak terhukum. Bukan perpuluhan atau tidak, ini bukanlah soal terkutuk atau enggak terkutuk. Tapi ada sesuatu yang Yesus ingin kita alami bersama dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, saudara perlu tahu bahwa gini, perhatikan saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang gini, dia penuh kasih. Dan dia juga penuh dengan kebenaran. Ulang sekali lagi ya. Tuhan adalah Tuhan yang penuh apa saudara? Kasih sayang. Full of mercy and grace, penuh kemurahan dan kasih sayang, tapi dia adalah Tuhan yang juga penuh dengan kebenaran. Katakan sama-sama, penuh kasih sayang dan penuh kebenaran. Lagi sama-sama ya, 1, 2, 3, penuh kasih sayang dan penuh kebenaran. Jadi dia adalah full of mercy and grace, and he is also full of truth. Dia penuh kasih sayang, kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu saudara, kalau saudara sudah ngerti akan hal ini ya, Tuhan itu penuh kasih sayang, dia juga penuh dengan kebenaran. Nah suatu ketika Tuhan Yesus itu berkhotbah, dia bikin KKR ataupun apapun itu saudara, oke? Dia khotbah di atas bukit dan dikenal dengan khotbah di atas bukit. Itu judul khotbahnya dia. Nah lalu muncullah pengajaran Yesus tentang ini saudara, beatitude, ucapan bahagia. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Akhirnya semua orang bahagia dengar khotbah ini. Karena pengajaran khotbahnya Yesus tentang ucapan bahagia ini full of grace, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih karunia. Nah, tapi setelah momen kasih karunia, Yesus juga menyampaikan kebenaran. Seperti tadi saya ceritakan kan, dia penuh dengan kasih karunia, kasih sayang, kemurahan, tapi dia juga penuh dengan kebenaran. Nah, contoh, waktu wanita berdosa mau dilempari batu, dia ketangkap berzina. Yesus ampuni. Yesus bilang apa? Ini yang Yesus katakan. Aku tidak menghukum kamu. Ini kasih karunia-Nya. Tapi kemudian dia ngomong, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kebenarannya. Bisa diikutin saudara-saudara. Jadi Tuhan itu penuh kasih sayang, kasih karunia, tapi juga penuh dengan kebenaran. Nah, jadi setelah dia khotbah ucapan bahagia, Yesus masuk kepada momen kebenaran dan berikut kata-katanya. Saudara mau tahu apa yang dia khotbahkan? Matius 5, saya kepingin ngajak saudara lihat ayat 17 sampai yang ke-20. Oke? Matius 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Boleh nggak? Yang pria baca ayat yang ganjil, wanita baca ayat yang genap. Kasihan ya masyarakat Jakarta ini selalu urusan dengan ganjil genap ya. Jadi kalau diajak baca ayat ganjil genap, saya berharap sudah ngerti apa yang saya bicarakan dan apa yang saya ajak saudara. Kalau masih nggak ngerti, saya nggak tahu saudara mesti pindah ke kota mana lagi, oke? Mari sama-sama, yang pria yang ganjil, wanita yang genap. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat 20. Maka
Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa gini, Tuhan Yesus dia sangat terkenal sekali lewat kesembuhan, mujizat, dan pengajaran yang tidak mengutuki dan tidak menakut-nakutin orang. Kamu kalau nanti ya, kamu kalau nggak ikut aku, wah kamu akan, kamu kalau nggak begini kamu akan. Nah, karena Yesus pengajarannya banyak kasih sayang, kasih karunia, kemurahan, maka muncullah desas-desus gini. Oh ini, kalau Yesus ini, kalau ngajar itu sembarangan. Dia meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat yang pernah ada itu dianggap tidak ada sama dia. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya banyak ahli Taurat menghina Yesus. Sampai Yesus ngomong gini, tunggu dulu ya. Tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat itu yang boleh ditiadakan. Anggap saudara ya? Tidak ada satu pun. Kalau sampai ada orang yang meniadakannya, dia itu gak pantas untuk ada di sorga. Anggap saudara ya? Nah lalu Yesus ngomong, dia ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapinya, termasuk menggenapi semua nubuatan yang ada di perjanjian lama. Dan memang dia yang membebaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu Ibrani 8 ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 8. Sama-sama yuk, mari. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan lagi dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, menjelaskan bahwa Taurat bukan nggak bagus, tapi nggak sempurna. Nanggap ya, Taurat itu bukan nggak bagus, Taurat itu bagus, tapi nggak sempurna. Coba agama mana yang ngajarin kurang ajarlah terhadap orang tuamu? Nggak ada. Bunuhlah orang sebanyak mungkin? Nggak ada. Curilah sebanyak mungkin? Nggak ada. Dan itu semua yang Taurat ajarkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan semua hal itu. Nah, tapi Taurat itu hal yang baik. Tapi Taurat itu nggak sempurna. Lalu Yesus menyempurnakan kekurangan Taurat. Maka Yesus bilang bukan meniadakan tapi menggenapi. Nah maka dari itu waktu saudara lihat tadi Matius 5 ayat 17-20. Yesus mulai kasih aplikasi standarnya kebenaran. Nah sekarang kita lihat sama-sama ya saudara. Yang pertama soal standarnya Yesus. Kalau di perjanjian lama itu bilang gini. Jangan membunuh. Gak boleh kan membunuh. Saya rasa sampai sekarang juga membunuh gak boleh. Benar gak sih? Nah, tapi di perjanjian baru dikatakan gini, kamu marah aja sama orang, kamu udah harus dihukum. Murid Yesus yang namanya Yohanes sampai bilang, kamu benci aja, kamu tuh udah pembunuh. Gila ya, kamu benci aja, kamu udah pembunuh. Itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama kamu membunuh salah, tapi di perjanjian baru kamu benci aja, kamu tuh udah termasuk pembunuh. Nah standar kebenaran perjanjian baru lebih tinggi daripada terjemahan lama, perjanjian lama. Nah, yang kedua, saya ingin saudara lihat bersama-sama. Di perjanjian lama bilang, jangan berzina. Perjanjian baru lihat ngomong gini, kalau berzina itu anggapannya apa? Ketika kamu hubungan fisik. Tapi di perjanjian baru itu dikatakan gini saudara, kamu lihat, kamu mikir, kamu ingin aja, kamu udah termasuk berzina. Bisa diikuti saudara, standarnya lebih tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara, di perjanjian baru lebih tinggi daripada perjanjian lama. Lagi yang ketiga, di perjanjian lama bilang, kalau kamu dosa, maka kamu bawa korban untuk pengampunan dosa. Saudara tahu nggak kalau di perjanjian baru ngomongnya apa? Ngomongnya gini, kalau matamu salah, cungkilah matamu. Oke? Kalau tanganmu salah, potonglah tanganmu. Saudara bisa bayangkan, kalau ini terjadi, menurut saya, sekarang kita ada di ruangan ini, gak punya mata, gak punya tangan, semua saudara di tempat ini. Kita di sini kayak zombie, serem sekali. Karena apa? Karena standarnya lebih tinggi. Di perjanjian lama bilang, jangan bersumpah palsu. Tapi perjanjian baru bilang apa?
Kalau iya katakan iya, kalau enggak ngomong enggak. Selebihnya itu dari si jahat. Bukan pas mau sumpah dulu, enggak. Setiap kata-kata saudara itu dipikirkan. Di perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi perjanjian baru bilang, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Wih, beda saudara. Nah, perjanjian lama bilang, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi perjanjian baru bilang, kasihilah musuhmu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Kembali ke pembahasan kita, pertanyaan ini. Kalau perpuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru bilang apa? Saudara mau tahu nggak perjanjian baru bilang apa? Yesus sendiri yang langsung jawab, siap-siap ya. Ini yang membuat perpuluhan jadi nggak relevan. Yesus bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, hafal, keren. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau saudara ditanya sama orang, perpuluhan itu gimana dong? Perpuluhan itu sudah nggak perlu, salah. Karena siapapun yang meniadakan hukum Taurat, kamu di sorga tempatmu paling nggak pantas. Kamu masuk sorga paling pucuk, paling dekat sama neraka, paling panas. Mungkin gitu saudara. Tapi saudara lihat ya, kalau di perjanjian lama bilang, kamu kasih perpuluhan itu 10%. Kamu kasih bla bla berapa persen. Di perjanjian baru Tuhan ngomong, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Alias gini, di perjanjian baru nggak ngomong 10%, nggak ngomong 20%, seluruhnya milik Tuhan. Jadi saudara mau perpuluhan perjanjian lama atau perjanjian baru? Rasanya enak perjanjian lama ya. Bener nggak? Bisa ngikutin apa yang saya bicarakan ya? Nah, karena apa? Karena gini, kalau dihitung-hitung, lebih cingli yang perjanjian lama deh daripada yang perjanjian baru. Tapi izinkan saya berkata, gini, soal perpuluhan sampai hari ini, orang Yahudi pun masih bawa perpuluhan. Oke, orang Yahudi, bagaimana dengan orang-orang yang di zaman sekarang? Izinkan saya berkata, karena orang ngerti akan hal ini, banyak orang sampai hari ini, mereka perpuluhan bukan cuma absen 10%. Tapi mereka bertumbuh 10% dari mungkin 5%, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%. Karena Tuhan itu bukan cuma kasih lu target dan absen. Tuhan gak kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini, Matius 23 bilang gini, Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini konteksnya soal perpuluhan loh saudara. Soal belas kasih, kesetiaan, dan keadilan. Ternyata menarik ya. Nah, standar kebenaran Yesus lebih tinggi dari perjanjian lama dan Taurat. Nah, yang kedua adalah gini, pertanyaan adalah, oke, kalau gitu perpuluhan ini tujuannya apa sih? Sorry ya, saya ngajak saudara baca ayat, supaya saudara nggak cuma percaya katanya YouTube, atau katanya Google, atau katanya siapapun. Tapi saudara perlu percaya kata firman Tuhan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Nah, tujuannya apa? Hari ini Anda bawa perpuluhan, kita ngajar ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah nih, perhatikan sama-sama. Bukan checklist. Tapi tujuannya adalah hati kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Tujuannya adalah apa saudara? Hati kita. Karena gini saudara, firman Tuhan kan ngomong gini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Istilahnya gini, duit kemana, hatimu ngikut. Kalau lu gak taruh duit di situ, hatimu gak akan ke sana. Yang setuju katakan yes. You know, makin saudara taruh duit di sana, makin hati saudara ngikut di sana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika saudara kasih kepada Tuhan, di situ saudara akan makin punya hati kepada Tuhan. Loh, bisa diikuti saudara. Dan saya berharap saudara bisa lihat akan hal ini. Jadi tujuannya adalah hati kita, supaya di hati kita, Tuhan itu tetap jadi Tuhan. Tuhan itu jadi raja di hati kita. Bukan uang jadi Tuhan buat kita. Bukan uang jadi Tuhan. Nah sadarkah kita, tiap kita ini bertumbuh dengan melihat pola apa yang orang tua kita lakukan loh. Bener gak sih? Kita melihat apa yang orang lain lakukan di area keuangan. Dengan bertumbuh melihat pola, tidak banyak di antara kita tahu caranya memperhamba uang dan jadi tuan atas uang. Nah setiap tahun di gereja dibahas soal memperhamba uang,
masih akan selalu ada orang yang tanya, gimana caranya memperhamba uang? Memperhamba uang caranya kayak gimana? Karena bertumbuh melihat pola uang yang mungkin selama ini kita lihat. Ada yang sembrono dengan uang, ada yang asal-asalan, ada yang nggak peduli, ada yang boros, ada yang penggunaannya berlebihan, ada yang juga kikir atau pelit atau serakah atau greedy. Dan ini juga yang orang Israel banyak alami. Sehingga ini siapapun kita perlu perhatikan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kalau enggak, kita cuma lihat orang lain, kita ikut orang lain dan bahaya. Bisa diikutin saudara? Kita cuma lihat orang lain, kita ikut orang lain. Tapi kita nggak ikut firman Tuhan, itu sesuatu yang bahaya. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Ulangan 14 ayat 23 ayat itu ngomong gini. Di mana saat itu perpuluhan termasuk bagian dari peraturan hidup orang Israel. Musa menjelaskan tujuannya adalah ini. Ulangan 14 ayat 23. Baca dengan keras sama-sama yuk. 1, 2, 3. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Supaya kita ini respect sama Tuhan. Bukan supaya diberkati, bukan karena ditakut-takuti kutuk. Ada orang memberi perpuluhan ini supaya diberkati. Ada orang memberi perpuluhan karena takut terkutuk. Izinkan saya berkata, semua mata boleh saya. Hidup ikut Yesus, jangan hidup ketakutan. Benar gak? Kalau kamu sedikit-sedikit takut, nanti masuk neraka, nanti dikutuk. Aduh, itu hidup tidak dalam damai sejahtera. Hidup ikut Yesus itu penuh damai sejahtera. Yang percaya katakan yes. Bukan berarti gak ada masalah loh ya. Tapi jangan, saudara, tinggal sama keluarga. Yang kalau saudara tinggal sama keluarga itu saudara ketakutan terus. Bisa enak gak sih? Gak enak. Kalau bapak di dunia aja bisa pikir yang baik buat keluarganya. Apalagi bapak kita yang di sorga. Tuhan gak kepingin saudara ikut dia dengan ketakutan. Oleh karena itu saudara perlu lihat. Tuhan tujuannya bukan supaya kita diberkati atau takut dikutuk. Kenapa Tuhan ngajarin perpuluhan? Supaya Tuhan itu jadi pusat hati kita. Tuhan itu jadi pusat hati kita. Nah ingatlah ini saudara. Bagaimana kita mendapat, mengatur dan memberi, menunjukkan siapa yang ada dalam hati kita. Oke, Paulus juga sadar. Yesus pernah bilang, kamu nggak bisa melayani dua Tuhan. Hati kita harus memilih. Kita hambanya Tuhan atau hambanya uang. Ini harus kita pilih. Kita ini hamba Tuhan, hambanya Tuhan, atau hambanya uang. Nah Paulus menulis gini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman dan atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jangan ada orang yang menghukum saudara soal makananmu. Itu berkata. Jadi istilahnya gini, Paulus kepingin kita lihat bersama-sama. Bersama kematian Yesus, semua upacara dan simbol-simbol agama yang dimiliki orang Yahudi telah dipakukan pada salibnya dan dikuburkan. Tidak pernah muncul lagi untuk menghukum kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kasih perpuluhan supaya nggak terkutuk. Takut dikutuk. Jangan. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak orang mulutnya bilang, aku cinta Yesus, tapi hatinya cinta uang? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa nggak orang bilang perpuluhan udah nggak perlu dan nggak relevan secara teologi, tapi hatinya nggak cinta Tuhan? Wah, malah cinta uang? Bisa banget. Malah sebagian orang menolak perpuluhan, lalu kemudian pakai kata seolah-olah pakai Alkitab. Padahal hatinya cinta duit, makanya dia pakai seolah-olah Alkitab bicara balik. Dan bukankah saudara lihat waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia juga pakai kata-kata firman Tuhan loh. Ada tertulis, itu kan kata-kata iblis kan. Oleh karena itu saya kepingin ajak semua jemaat di tempat ini, saya kasih tahu saudara. Kita tim gembala ngajarin ini kepada saudara, saya kasih tahu ini ngomong heart to heart, boleh ya saudara. Kita bukan mau cari duit saudara kok. Kita tim gembala, kalau mau cari duit enak, kita gak jadi pendeta.
kita nggak ke Indonesia balik. Kalau kita mau cari duit enak, Pastor Elia, Pastor Elisa, saya pernah di-offer untuk di luar negeri dengan bayaran jauh lebih besar daripada apa AUC bisa bayar kita. Kita kalau mau cari duit gak di sini, saudara. Tapi kenapa kita ngajarin saudara ini? Karena ini, saya secara pribadi dan keluarga saya melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan dari situ kita belajar mengutamakan Tuhan dan lebih mencintai Tuhan. Bapak Ibu saudara perlu lihat akan hal ini. Ini bukan soal apa. No, kita nggak cari duit saudara kok. Sama sekali nggak. Kita kalau mau punya duit banyak, nggak dari sini caranya. Jangan bingung. Apalagi hari-hari ini ya. Kan sempet tuh ada viral-viral. Pendeta kaya-kaya. Wah, di sosmed, di posting-posting. Padahal ada beberapa hal yang saudara nggak tahu. Yang pertama, kamu nggak tahu itu asli apa enggak. Loh bener nggak? Loh bener nggak? Yang kedua, kamu nggak tahu pendeta itu jauh sudah kaya sebelum dia jadi pendeta. Dia udah kaya duluan sebelum dia jadi pendeta. Dia bukan kaya karena dia jadi pendeta. Yang ketiga, kamu nggak tahu barang yang mereka pakai itu dari mana. Bisa diikutin saudara. Sehingga kita ini banyak diplesetkan. Sehingga kita bingung. Nah Bapak Ibu sekalian, nih oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Nah yang ketiga ada lagi nih. Ada sebuah pertanyaan gini nih. Apa kita masih bisa punya masalah? Kalau kita udah perpuluhan, kita ini masih bisa punya masalah nggak? Izinkan saya berkata, selama kita hidup di dunia, masalah pasti ada. Yang percaya katakan yes. Saya ulang sekali lagi ya. Selama saudara hidup di dunia, masalah itu pasti ada. Di sorga nanti nggak ada masalah. Di San Diego Hills itu loh saudara, San Diego Hills. Di situ nggak ada masalah. Soalnya apa? Saudara sudah tidur anteng di sana. Bapak Ibu sering Tuhan, dan bersyukur kalau Tuhan sediakan sorga jadi rumah kita. Nah, yang membuat kita kecewa dan cari hidup yang problem free adalah gini. Banyak orang perpuluhan, konsep perpuluhannya itu adalah ini saudara, transaksional. Katakan sama-sama, konsepnya adalah apa saudara? Transaksional. Kalau aku memberi, nanti Tuhan lakukan apa? Nangkap ya? Transaksional. Oh, kalau aku perpuluhan, maka aku dijagai dari dari belalang-belalang pelahap. Konsepnya apa saudara? Transaksional. Padahal Tuhan itu bukan Tuhan yang transaksional. Dia adalah Tuhan yang relational. Bisa diikutin saudara. Dia adalah Tuhan yang hubungan. Nih ini, kita lihat atribut siapa Tuhan bisa kita pahami. Contoh nih, ada berapa yang tahu Tuhan itu adalah Tuhan penyedia? Boleh angkat tangannya, yang percaya Tuhan itu adalah Tuhan penyedia. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau saudara lihat Tuhan sebagai transaksional, saudara akan ngomongnya gini, kalau transaksional. Kalau Tuhan penyedia, berarti semuanya harus Tuhan sediakan. Awas kalau sampai enggak. Loh aku kan sudah, transaksional. Tapi saat kita perlu, saat jalan tertutup, saat jalan buntu, Tuhan itu bisa menyediakan dengan cara yang ajaib. Kalau relational. Tapi kalau transaksional, loh, aku sudah gini, aku sudah gitu kok Tuhan enggak. Transaksional. Ada berapa yang percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong yang ajaib? Yang belum percaya boleh angkat tangannya. Setelah lihat, kalau transaksional, akan mikirnya gini, aku punya Tuhan penolong kok, berarti semuanya lancar, semuanya enak. Enggak juga. Pergumulan ada. Tapi saat ada tantangan, ada pergumulan, Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Yang percaya katakan yes. Kalau Tuhan transaksional itu, saudara akan berpikir gitu. Katanya Tuhan nolong. Kok buktinya ada masalah? Tunggu dulu. Tuhan bukan pegawaimu, tapi dia adalah Tuhanmu. Ada berapa yang percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita? Boleh angkat tangannya. Kalau saudara mikir transaksional, bukan berarti kita nggak bisa kalah dan dimanjakan. Tapi saat ada kekalahan, ada ketidakadilan, ada perlakuan semena-mena, Tuhan membela dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Saudara izinkan saya berkata, masalah apapun boleh datang. Bahkan saat kita memberi dan membawa perpuluhan. Tapi ketahuilah, selama kita melekat kepada Tuhan sebagai Bapa. Sebagai Bapa, katakan sama-sama, sebagai siapa saudara? Bapa yang relational dengan Tuhan.
kita tetap kesayangan dia dan kita pasti bertindak buat hidup. Dan dia pasti bertindak buat hidup kita. Saya ingat loh saudara. One day di gereja itu, waktu saya sekolah itu, saya ini hidup pas-pasan, makan pas-pasan. Dan di momen itu saya ingat banget. Ada momennya suatu ketika gereja itu mau punya misi ke, saya lupa, ke Afrika atau bangun gereja di Yerusalem. Mereka butuh duit sekian juta dolar. Saya gini, itu negara juga gak ada hubungannya dengan negara saya. Jujur saudara ya, saya cuma punya uang 7 dolar. Duit 5 dolar kertas sama duit 2 dolar uang logam. Tapi saya ingat di momen itu, Tuhan kepingin saya memberi semua yang saya punya. Hari Minggu saudara ibadah pagi. Saya kasih itu dan gak ada orang yang tahu. Saya untuk makan siang gak ada. Makan malam gak ada, besok hari Senin saya baru dapat bayaran. Senin. Saudara tahu gak? Saya pikir ini duit terakhirku, saya masukkan ke situ. Saudara tahu gak? Siang saya mau berangkat ke gereja Indonesia yang saya bantu waktu itu, gereja Om Sony, Bro Vale juga di sana. Nah ada teman saya yang ngajak saya makan. Aku ada makanan sisa yang aku bikin, kamu mau gak? Oh thank you. Saya makan makanan itu. Malam, saya udah gak punya duit buat makan malam. Jangan saudara pikir, oh iya duit cash 7 dolar, di bank banyak. Oh, kalau student beda. Kalau student beda, saudara. Malam saya sudah gak bisa makan. Tapi kemudian waktu di gereja itu ada makanan gini, saudara. Habis ibadah itu ada makanan disediakan, saudara kasih uang 1 apa 2 dolar ya Val ya? 2 dolar ya? Saudara taruh uang 2 dolar, lalu kemudian saudara bisa antri makan makanan itu yang disediakan sama orang gereja. Nah saya ini sudah gak punya duit. Saya pikir, udahlah, gak masalah lah. Gua gak makan malam ini juga I'm fine, I think I'm okay. Biasa, teman-teman gereja yang lain, aku gak ada duit kecil, barengan aja yuk. As simple as that. Dan ada berapa saudara yang tahu, mujizat itu gak selalu kelihatan seperti makanan turun dari atas ke bawah. KFC turun dari awan ke meja saudara. It's like, gak salah, gak kayak gitu. Yang setuju katakan dia. Orang cuma ngajak, aku gak ada duit kecil, barengan yuk. Buat orang itu mungkin nothing. Buat saya malam hari itu adalah, Tuhan masih menyediakan buat aku. Di gereja yang saya pernah lihat pendetanya korupsi, salah satu pendetanya korupsi. Tidak boleh menghentikan saya dan merubah saya jadi orang yang ikut berdosa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Karena kita perlu jalan sama firman Tuhan. Dan saat pemberian kita tuh sifatnya relational sama Tuhan. Maka ayat firman Tuhan akan nyata buat saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Coba saudara baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras yuk. Supaya saudara tahu apa yang Tuhan dapat lakukan buat saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia apa saudara? Jatuh. Tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara bukan berarti gak bisa jatuh. Jatuh bisa. Tapi saudara gak akan sampai tergeletak. Saya kasih tahu saudara ya. Momen itu saya gak bisa lupa. Duit 7 dolar yang saya masukkan. Minggu saya masih bisa bertahan makan. Itu mujizat. Senin pagi saya gak punya breakfast. Habis. Karena Senin baru bayaran kan. Teman saya bikin breakfast. Lebih kasih sama saya. Oh saya bilang aku gak makan gak apa-apa kok. Jangan salah ya. Saya itu kalau ke sekolah. Dari tempat saya tinggal. Ke tempat saya kuliah. Jalan itu 45 menit saudara. 45 menit jalan. Bukan PP, bukan. Sekali jalan 45 menit. Jalan tanpa makan, capek, sakit. Tapi pagi masih ada penyediaan Tuhan. Setelah saya bayaran, saya terima duit, saya belanja makanan, saya bawa pulang. Saya mampir ke ATM. Ngecek ATM dalam hati gini, ngapain dicek? Aku gak pernah store. Apa yang mau dilihat? Apakah ada apa? Gak ada apa-apa. Tapi gak apa-apa lah, iseng. Siapa tahu mujizat itu ada. Saya kasih tahu saudara ya.
Saya nggak store sama sekali. Saya masukkan itu kartu debit, jebret, saya lihat saldo. Saya jujur ngomong sama saudara, ada duit $1.200 orang transfer saya tanpa saya minta dan tanpa saya suruh. Ada berapa yang percaya kalau mujizat terjadi di zaman Alkitab, terjadi juga di zaman sekarang? Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Waktu saya nggak kasih dengan menuntut Tuhan, gua kasih $7. Awas gak jadi $70. Karena kita perlu belajar memberi bukan dengan transaksional. Memberi dengan apa saudara? Relational. Karena kalau Tuhan cuma sampai transaksional, rugi. Karena dia bisa melakukan jauh melebihi apa yang dapat saudara bayangkan. Ketika saudara terlibat dalam perpuluhan, persembahan khusus, dan sifatnya itu adalah relational dengan Tuhan, kita sadar, ayat itu berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangun kembali. Bagi kita pengusaha, pedagang, profesional, ibu rumah tangga, atau apapun profesi pekerjaan kita, saat pemberian kita tuh sifatnya relational dengan Tuhan, kita punya ketenangan bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu menyertai. Saudara, saya boleh gak sharing dikit ayat lagi sama saudara? Karena saya berharap hari ini saudara gak cuma dengar katanya Esra, no. Dengarkan katanya firman Tuhan, bukan kata saya. Yang setuju katakan yes. Markus 4 ayat 26-28. Baca dengan suara yang keras boleh gak ya? Sama-sama yuk. Markus 4 ayat 26-28. Lalu 23. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat berikutnya, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Saudara coba perhatikan, ada momen-momen waktu kita kasih. Saya pernah sharing ayatnya kan, saudara kasih, barangnya gak kelihatan, duitnya gak kelihatan. Waktu saudara memberi perpuluhan, pendeta gak datang kepada saudara, thank you ya buat perpuluhanmu. Risitnya aja kagak ada, bener gak? Tapi itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Di dalam tanah itu kelihatan gak? Gak kelihatan. Tapi waktu dia di dalam tanah, dia berakar, dia bertumbuh menghasilkan. Ayat ini ngomong, ada orang kayak gitu saudara. Orang menabur benih di tanah, pada malam hari dia tidur, siang bangun, tahu-tahu lihat mengeluarkan tunas, dan tunasnya makin tinggi. Percayalah, waktu kita memberi kepada Tuhan, itu kayak benih. Diam-diam gak kelihatan, tahu-tahu tumbuh tunas. Yang setuju katakan yes. Tadi malam saya duduk sama orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Ngobrol-ngobrol, dia cerita, iya aku ini dulu sering main golf. Aku main golf dari tahun 82. Saya pikir om main golf seumuran saya. Saya lahir om main golf. Wow. Terus dia cerita, aku kalau main golf itu sama orang bank. Oh mereka cerita, iya supaya gampang dapatkan pinjamannya. Saya bilang, om saya kalau main golf sama orang bank percuma. Karena saya gak bisa punya pinjaman. Pendeta gak bisa duit pinjaman saudara. Saya kaya mungkin enggak. Saya bukan gak punya pergumulan hidup. Saya punya banyak tantangan dalam hidup saya. Tapi ketika izinkan saya sharing sama saudara, saya cerita ini bukan mau pamer, bukan apa.
Tapi saya kepingin saudara juga tahu, yang kita ajarkan ini adalah hal yang kita lakukan. Dari pertama saya menikah, saya kepingin ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku perpuluhan. Aku gak tahu istriku kayak gimana. Karena istriku bukan datang dari keluarga pendeta, keluarga pengusaha. Dan aku perpuluhan 20% dalam hidupku. Aku kepingin nilai ini terjadi di keluargaku yang baru. Saya cerita sama istri saya, calon istri saya waktu itu. Dan dia mengiyai apa yang saya lakukan dan harus kita terus kembangkan. Sampai hari ini, hanya oleh kemurahan Tuhan, saya bisa tetap setia terhadap apa yang Tuhan ajarkan kepada saya di area ini. Sorry saudara ya, saya mungkin gak bisa punya utangan bank. Saya gak bisa cari kredit. Tapi saya bersyukur sampai hari ini, keluarga saya masih bisa makan. Anak saya masih bisa sekolah. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingat loh, karena waktu saya mau menikah dulu, akungnya Feli panggil saya. Saya kan masih umur 22, saya menikah umur 23, masih muda. Jadi kalau mau punya mantu muda-muda pikir baik-baik. Saya dipanggil, saya duduk di situ, lalu kemudian akungnya tanya sama saya atau amanya, saya lupa. Esra, kamu nih mau married sama cucuku ya? Kamu nih baru selesai sekolah. Nanti anakku mau cucuku ini mau kamu mau kasih makan apa? Ini bahasa Jawa Timurnya. Kamu mau kasih dia makan apa? Saya bingung saudara, anak umur 22 ditanyain gini, kasih makan apa? Terus dia ngomong, ya kalau gerejaku gede, duitnya banyak. Amin. Gerejanya gak gede-gede, cucuku mau dimakanin apa? Saudara mau tahu gak jawaban saya apa? Makanya hati-hati kalau mau anaknya kawin muda-muda ya, karena jawabannya kayak saya nanti. Ini jawaban saya, yang ada di benak saya, pokoknya gini, pokoknya Feli gak akan makan rumput. Itu yang ada di benak saya. Itu pewahyuan dari sorga, dan itu yang langsung saya keluarkan. Karena Roh Kudus berkata seperti itu, saya langsung bilang, Ama Agung, satu hal yang pasti, Feli tidak akan makan rumput. Serius, langsung bingung semua. Feli tidak akan makan rumput. Serius. Dan sampai detik ini, istri saya gak pernah makan rumput. Saya kasih tahu saudara. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, tapi karena Tuhan menyertai. Yang percaya katakan yes. Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan ada buat kita semua. Kita cuma mesti melakukan bagian kita, tapi Tuhan akan mengerjakan bagian yang Tuhan kerjakan. Anda yang mungkin lagi usaha, Anda yang mungkin lagi mulai proyek baru, lagi menjalankan pekerjaan, mengembangkan, lagi menjalankan tugas, lagi menjalankan usaha dan dagang kita. Dalam tinggal tenang dan melekat sama Tuhan, di situ terletak kekuatan kita. Yang penting kita tahu Tuhan itu sumber. Tuhan memberi pertumbuhan. Pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Satu ayat terakhir boleh gak? Satu ayat terakhir. Tadi saya mau skip ayat ini, tapi saya rasa kita perlu baca ayat firman Tuhan banyak. Supaya sekali lagi, bukan katanya si A, bukan katanya si B, bukan katanya YouTube, bukan katanya Google, tapi katanya firman Tuhan. Yang percaya katakan yes. Terakhir ya. Sambil berdiri yuk sama-sama yuk. Paulus pernah ngomong gini. Sambil berdiri sama-sama. Dalam tulisannya 1 Korintus 3 ayat 6-7. Ayat ini ayat jadi rema buat saya saudara. Baca ayat ini sama-sama ya. Mari. Dengan suara yang keras. 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, coba perhatikan ayat ini. Aku menanam, Apolos menyiram. Dua subjek ini itu adalah manusia. Tugas kita sebagai manusia itu apa? Nanam. Tugas berikutnya apa? Nyiram. Nanam, nyiram. Nanam, nyiram. Nanam, nyiram. Pertumbuhan itu bukan tugas kita, karena yang kasih pertumbuhan itu adalah siapa saudara?
di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara. Kadang kita cuma disuruh nanam dan nyiram. Tapi yang menumbuhkan adalah siapa? Tuhan. Saudara-saudara, jadikanlah kesempatan waktu Tuhan ajak saudara untuk bisa perpuluhan. Itu adalah momen saudara diingatkan incun lagi sama Tuhan. Dan relational sama Tuhan. Dan percayalah, kemenangan Tuhan sediakan buat kita semua. Ada berapa yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Percaya mujizatnya tetap ada. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini yang saya pegang, ini yang saya percaya. Tuhan jalan sama aku kok. Yes. Yes, Kak. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Tuh, nyanyikan bersama. Terjadi, letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bersama-sama katakan mujizat. Masih terjadi, letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saudara, siang hari ini ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, buat aku boleh melihat mujizat Tuhan terus berlaku atas kehidupanku. Buat aku bertumbuh makin percaya Tuhan berjalan bersama dengan aku. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara berdiri. Tuhan, jelekkan mata kami. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi lebih dan lebih lagi. Yes, nyanyikan bersama, katakan, yes Kak. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes Kak, yes Kak. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat kami sadar kami punya Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami gak jalan sendiri dalam hidup ini. Sehingga kami tahu kalau Tuhan jalan sama kami, Engkau gak akan tinggal diam. Engkau akan melakukan perkara besar demi perkara besar dalam kehidupan kami. Apapun kami lewati, mungkin kami seolah-olah lagi terbang, mungkin seolah-olah kami lagi tersandung ataupun kami jatuh. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Tiba saatnya anak-anak-Mu akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tatakan tangan saudara di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pulang menyertai saudara semua.
pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara, pelayanan saudara, biar terus diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah yang dari sorga. Jalikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan, setiap menit, setiap detiknya. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami makin mencintai Tuhan, mengasihi sesama. Apapun yang dilakukan anak-anakmu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless. God bless.